Kami masih bisa bangun hari ini, kami masih hidup, itu karena Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk hidup dan kami diciptakan untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Salah satunya dengan memuji, menyembah Engkau. Malam ini ciptaanmu memuji penciptanya. Biar semua ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Dimanapun kami ikut PPW ini, kami akan mengalami Tuhan, mengalami kasih, kuasa, kebenaran, mujizat, lawatanmu. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita bebas, boleh berdiri, boleh duduk, boleh bertepuk tangan. Dan ada gerakan roh Allah di mana-mana. Di barat, timur, pusat, utara, selatan, dan di hidup kita. Yuk tepuk tangan sama-sama. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Yuk nyanyi sama-sama, katakan ada gerakan roh Allah di sini. Yes. Woo. Di timur, di barat, utara, dan selatan ada gerakan. Sama-sama ada gerakan roh Allah. Dimanapun kita berada, Roh Kudus melawat setiap kita. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada gerakan roh Allah di sini. Yes, amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di hidupku, di jiwa, dalam roh, ya di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi dari awal, katakan ada gerakan roh Allah di sini. Ayo puji Tuhan sama-sama. Kita memuji dengan iman kita, percaya ada lawatan Allah di timur, di barat, utara, selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada gerakan roh Allah di sini. Bapak Ibu Saudara di rumah dimanapun ikuti saya, tepuk tangan sama-sama. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Katakan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh. Sekali lagi ada gerakan roh Allah di sini. Hanya nyata kuasa. Katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, amen. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amen. Malam ini yang lemah bangkit dalam nama Yesus. Aku berdoa biar api Rohmu membakar setiap kami. Sama-sama tepuk tangan. Katakan, biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
dan layanilah Tuhan. Semuanya biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan, tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu ladang, siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang, ayo sama-sama berlari pada tujuan panggilan surgawi. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semangat. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, Bapak Ibu Saudara, api kan seperti begini ya. Kita buat gerakan supaya di rumah tetap semangat, gak ada yang ketiduran. Ayo singers, ikut saya kasih contoh. Semuanya, saya gak bisa lihat, tapi saya percaya semuanya sedang mengalami api Tuhan membakar setiap kita. Katakan amin. Are you ready? Come on, sing it. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan ini, tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang, ayo lari sama-sama, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Tangannya siap-siap. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Shout hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kau baik, kau luar biasa. Syiro de boyana mayana mayana mayana. He kata kapayana masyara da bayana mayana. Rehe petekeana mayana masyiro de boyana. Roho potokoyana mayana mayana mayana. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Yang rindu katakan, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Malam ini jadikan ini doa kita, kerinduan kita, sembah Dia dengan iman. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
ganda, menolong selalu. Yang rindu katakan, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selama. Yo, sama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Benar, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Kami mau tinggal di hadirat. Kami mau tinggal denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sembah Dia, Shinaranamu, Shirerere besikiarana mayanama. Bayana sentere de beyanama, shirararabaso, hiderere besikiarana mayanama. Kami perlu Engkau Roh Kudus, kami perlu pimpinanmu, kami perlu penghiburanmu, kami perlu pertolonganmu Roh Kudus, kami perlu kuasamu. Shere de boyana masikiara da bayana mayana ma shere de bayana ma. Shere de bayana masikiara da mayana mayana ma. Shere de boyana ma shere de bayana mayana mayana ma. Setara na 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 mayana ma. Na 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 na. Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudusmu. Penuhiku. Yang rindu katakan sama Tuhan, malam ini biar setiap kita dipenuhi kembali oleh hadirat-Nya. Roh kita kembali menyala-nyala. Shikaraba sete yapo. Urapiku dengan minyak kudusmu. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan. Yuk sama-sama minta dari Tuhan, penuhiku. Dimanapun mereka berada saat ini ya Roh Kudus, lawat penuhi setiap mereka. Shikaraba. Yes, amen.
urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sekali lagi minta, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Sha-na-na-na-na-na-na, hidere-nano, shirara-namaye-nano, shirara-bayana-masikiara-namayanamo, heredebeyana-masikiara-namayanama. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia, apapun yang terjadi, apapun yang kau alami malam ini, bangkit. Perintahkan jiwamu, hai jiwaku bangkit. Pujilah dan sembahlah Tuhan. Syaradabayanamo, Sheredebeyanamayanama, Sikiaranamayanamayanama, Yorodoboyanama, Sikiaranamayanama, Sheredebeyanamayanaman. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ya Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan Roh-Mu yang kudus sama-sama. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Amin. Thank you Jesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yes, yang menyertai. Yuk sama-sama. Ku buka hati
Engkau Roh Kudus tetap diam bersama kami. Kami mau selalu buka hati untuk Engkau memimpin, menolong, menghibur, menyertai kami sampai selama-lamanya. Malam ini Tuhan, kalau ada yang susah Engkau yang menghibur mereka. Kalau ada yang perlu ditolong, Engkau adalah Roh penolong, tolong mereka. Kalau ada yang gak tahu jalan apa yang harus ditempuh, Roh Kudus Kau memimpin setiap mereka. Thank you Jesus. Makasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu. Malah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bro, banyak malam ini yang perlu jamahan Tuhan. Angkat tanganmu di tempat kau berada. Mungkin kau sakit, mungkin kau berbeban berat, mungkin kau stres, depresi. Saat ini aku berdoa Tuhan, saat mereka mengangkat tangan, Kau turun tangan dan menolong mereka. Setiap sakit penyakit apapun namanya, virus, bakteri, kelemahan tubuh, aku perintahkan keluar dari tubuh mereka di dalam nama Yesus. Aku melepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka sudah sembuh. Setiap stres, depresi, beban berat, aku cabut keluar dari hati pikiran mereka di dalam nama Yesus. Setiap kepahitan, kemarahan, kekecewaan, aku cabut keluar dari hati mereka di dalam nama Yesus. Aku melepaskan damai sejahtera Allah, kasih Allah, kesembuhan, kekuatan, pengurapan yang baru mengalir saat ini di dalam nama Yesus. Katakan kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Come on church. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Malam ini kami mau menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Shikarada bayana maya. Kiradaya sheda badarada kina monorundo yosende nama naradaya. Sheda badarada kuna manarada keda badaradaya shende. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu ya Bapakku. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Bapa, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami ya Bapa makanan kami hari ini yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami ya Bapa. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena bagimu-lah kerajaan ya Bapa, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini Bapa. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Bapa, terima kasih untuk nafas kehidupan yang daripadamu, kesehatan yang baik, keluarga yang baik, pekerjaan bisnis yang baik, gereja yang baik. Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur itu semuanya Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan untuk pandemi yang Kau izinkan kami lewati dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami terlalu percaya Tuhan, firman-Mu berkata bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya melalui pandemi ini juga Bapa, Engkau punya rencana yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Bahwa lidah bibir kami yang mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Kami menyembah Engkau Bapa yang kudus, kudus, kuduslah Engkau ya Bapa. Allah semesta alam, surga dan bumi sujud menyembah-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Terberkatilah yang datang di dalam nama-Mu. Dan malam hari ini Bapa, setiap kami yang hadir baik melalui ibadah PPW ini Tuhan, di mana kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan.
Bapak, kami mendengar Bapak untuk di mana angka COVID yang terakhir ini mulai meningkat ya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang kami sembah, Engkau lebih besar daripada segala virus, sakit penyakit apapun juga, apapun namanya COVID, Omikron, apapun juga bentuknya Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan, Engkau berkuasa dan bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Hamba berdoa Bapak, waktu kami sehati Bapak, di udara saat ini Bapak, kami berdoa ya Bapak. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, mintalah apa saja Kau akan berikan pada kami Tuhan. Dan kami berdoa Bapak saat ini Bapak, supaya virus Omikron COVID saat ini Bapak keluar dari bumi Indonesia ya Bapak. Oleh darah-Mu yang kudus, Kau kuduskan bumi kami Bapak. Bersihkan, sucikan ya Bapak, sehingga tidak ada satupun lagi virus yang akan menghinggapi daripada bangsa kami, setiap anak-anak-Mu khususnya Bapak. Dimanapun kami berada saat ini Bapak, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapak. Keluarga kami Bapak, anak-anak kami semuanya Tuhan, kami percaya Bapak, Kau tutup bungkus Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapak untuk semua daripada dokter, rumah sakit, setiap garda depan daripada mereka. Yang hamba dengar saat ini Bapak, rumah sakit mulai penuh kembali Tuhan. Tutup bungkus setiap dokter, tim medis Bapak. Untuk mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Jauhkan daripada segala virus, sakit penyakit Bapak. Sehingga waktu mereka menanganin setiap pasien-pasien Bapak, mereka dapat memberikan pengobatan yang terbaik ya Bapak. Dan mereka tutup bungkus juga mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Tuhan, virus akan berhenti semuanya Tuhan, dan tim medis semuanya Kau tutup bungkus, Kau jagai semuanya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Bapak untuk ibadah kami GB Gilgal ya Tuhan, yang kami sudah lakukan melalui onsite dan online ya Bapak. Kami berdoa malam hari ini sehati Bapak berdoa, sehingga melalui ibadah-ibadah GBI Gilgal Bapak yang melalui onsite maupun online Bapak, kami berdoa supaya pada waktu ibadah dinyatakan, pada waktu ibadah berlangsung ya Bapak, mujizat-Mu Kau nyatakan Bapak, revival terjadi Bapak, kesembuhan terjadi Bapak, lawatan Allah yang dahsyat terjadi Bapak, sehingga setiap mereka yang hadir baik di onsite maupun melalui online Bapak, mereka mengalami kuasa-Mu, kasih-Mu Bapak, kebenaran-Mu dinyatakan Bapak, sehingga mujizat demi mujizat dinyatakannya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur baik juga untuk setiap Bapak daripada pemimpin-pemimpin sel kami Tuhan, yang mereka harus melakukan ibadah komsel melalui Zoom ya Tuhan. Hamba berdoa Bapak juga terjadi revival di dalam setiap ibadah-ibadah sel, meskipun melalui Zoom ya Bapak, tapi kami percaya Bapak, tangan-Mu tidak kurang panjang, telinga-Mu tidak kurang tajam untuk menjawab setiap doa-doa kami Bapak. Kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat akan terjadi juga Bapak melalui ibadah-ibadah Zoom ya Bapak. Kami mengucap syukur, kami terus berdoa untuk founder kami Om Wim Natamichen, gembala senior kami Bapak Pastor Juan dan Lucy Bapak. Kami berdoa untuk gembala kami, founder kami Bapak, Kau berkati mereka Bapak dengan kesehatan selalu baik, hikmat marifat daripada Allah turun dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mengembalakan Bapak setiap domba-domba Bapak yang digembalakan, setiap kami yang digembalakan Bapak, untuk kami terus Bapak dapat kuat Bapak di tengah tahun 2022 ini Bapak, dan bukan cuma kuat, tapi kami keluar sebagai pemenang. Haleluya Lord Jesus. Dan kami berdoa Bapak untuk setiap jemaat Gilgal yang ada, siapapun juga yang menonton PPW malam hari ini Bapak, kami berdoa Tuhan, nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu Bapak. Apapun masalah mereka hadapin saat ini Bapak, kami terlalu percaya Tuhan, Engkau yang sanggup buka jalan. Aku berdoa Engkau berkati setiap jemaat Gilgal berlimpah-limpah Tuhan. Kau terus perluas teritori mereka, tangan-Mu menyertai mereka, jauhkan segala malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa hidup mereka Bapak. Apa yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka dengar, bahkan yang tidak pernah timbul di hati mereka sekalipun Tuhan Kau sediakan bagi mereka yang mengasihi-Mu. Dan tiba saatnya Bapak, hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu terbatas ya Bapak, tapi hamba berdoa biar pengurapan daripada Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman disampaikan Bapak, yang sakit Kau sembuhkan Bapak. Setiap kami, roh kami udah suam-suam kuku Bapak, biar Kau bangkitkan kembali berapi-api dalam Engkau ya Tuhan. Dan hamba berdoa Bapak, supaya kebenaran firman-Mu Bapak akan ditaburkan di dalam setiap tanah hati yang subur pada malam hari ini Bapak, dan akan berbuah 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, thank you semuanya. Halo, shalom semuanya Bapak Ibu, apa kabar? Salam berjumpa kembali, dan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah sharing firman Tuhan dengan berjudul Living in the Kingdom of God. Ya, nah, untuk itu Bapak Ibu, Living in the Kingdom of God, bahasa Indonesianya bagaimana kita hidup di dalam kerajaan surga.
Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka Alkitab kita mau baca di dalam Matius 4 ayat ke-17. Nah, di Matius 4:17 dikatakan bahwa gini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang kita harus ketahui bahwa pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus itu selalu berbicara mengenai apa? Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Nah, artinya Bapak Ibu, apa sih yang Tuhan Yesus maksudkan yang mengenai bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat? Kita kadang-kadang pikirnya kerajaan surga itu surga ya. Nah, kalau surga itu kan mungkin ya kalau kita umpamanya nanti satu saat kita dipanggil Tuhan, kita masuk surga ya. Tapi yang namanya kerajaan surga itu bukan dengan surga yang seperti itu konotasinya Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus datang kerajaan surga dekat, bukan berarti Tuhan Yesus bilang, wah sebentar lagi semuanya udah mau diangkat ke surga. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan Yesus bilang apa? Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Artinya Bapak Ibu, Tuhan Yesus membawa surga ke muka bumi ini. Ada amin? Nah, untuk itu mau nggak kita ngalamin Bapak Ibu surga di muka bumi ini? Ada amin? Nah, untuk kita mau ngalamin surga di muka bumi ini, bukan cuma dengan kita terima Tuhan Yesus, bukan Bapak Ibu. Kita kalau lihat di dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus cari Bapak Ibu, ini ada sebuah effort, ada sebuah upaya daripada kita. Bukan cuma kita udah terima Tuhan Yesus, sudah dibaptis, sudah ke gereja, udah masuk komsel, kayaknya udah otomatis kita terima kerajaan surga. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kerajaan surga ini harus kita usahakan, kita harus cari Bapak Ibu. Ya. Nah, ada satu ayat lagi yang luar biasa Bapak Ibu dikatakan seperti ini. Kenapa kita harus cari kerajaan surga? Karena dalam Matius 13 ayat 11 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyainya, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wow, waktu saya renungkan ayat ini Bapak Ibu, luar biasa banget. Artinya kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita tidak mengerti prinsip kerajaan surga dalam kehidupan kita apapun yang ada pada kita Bapak Ibu akan diambil. Tapi pada waktu kita mengerti prinsip kerajaan surga dalam kehidupan kita, maka kita akan diberi sampai kelimpahan. Nah malam hari ini Bapak Ibu, siapa kita yang mau diberi sama Tuhan sampai kelimpahan? Untuk itu kita harus hidup, kita harus mengerti prinsip kerajaan surga ini Bapak Ibu. Nah, apa sih prinsip kerajaan surga yang tadi saya sudah ucapkan dari tadi semuanya? Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, ada 13 perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Tuhan Yesus selalu menyampaikan prinsip kerajaan surga ini melalui perumpamaan Bapak Ibu. Kok melalui perumpamaan, kok sampai ininya kok sepertinya kok membingungkan, kenapa nggak to the point aja sih? Murid-murid Yesus selalu ngomong gitu, to the point aja Yesus, karena kita nggak ngerti. Saya waktu merenungkannya, kenapa? Kenapa Tuhan Yesus mau kita untuk merenungkannya Bapak Ibu? Kenapa kita harus cari tahu? Kenapa Yesus kasih dalam bentuk perumpamaan? Supaya Tuhan mau kita bukan cuma dengar aja, tapi kita mau berusaha cari tahu. Kita mau menggalinya. Karena waktu kita menggalinya, kita akan mendapatkan seperti mutiara, seperti harta terpendam Bapak Ibu. Jadi sebagai anak Tuhan, kalau kita sudah lama jadi Kristen, kita nggak pernah mengerti, tidak pernah menggali, tidak pernah tahu mengenai kerajaan surga ini, makanya kita tidak pernah mengalaminya. Nah hari ini dari 13 perumpamaan Bapak Ibu, saya cuma bisa sampaikan satu. Ya, yaitu adalah apa? Hari ini bicara mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Karena Tuhan Yesus berkata seperti ini. Dalam Matius 13 ayat 3, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah saya percaya Bapak Ibu, dalam perumpamaan penabur ini kalau kita baca sangat panjang ayatnya, tapi saya mau sampaikan gini. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, kerajaan surga itu seperti seorang penabur yang menaburkan benih di 4 jenis tanah Bapak Ibu. Seorang penabur yang menabur benih di 4 jenis tanah. Tanah yang pertama itu disebutkan itu adalah tanah pinggir jalan Bapak Ibu. Tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu. Tanah yang ketiga adalah tanah semak belukar. Dan tanah yang keempat adalah tanah yang baik ataupun disebut dengan tanah yang subur. Nah,
Apa arti daripada perumpamaan itu Yesus bilang? Orang yang mempunyai telinga hendaklah mendengar. Tuhan mau kasih tahu seperti ini. Kerajaan surga, kalau Bapak Ibu mau mengalami surga di muka bumi ini, Bapak Ibu perhatikan yang pertama. Seorang penabur menabur benih. Benih itu apa sih Bapak Ibu? Seorang penabur itu bicara mengenai Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menaburkan benih firman Tuhan Bapak Ibu. Tapi benih firman Tuhan yang luar biasa itu Bapak Ibu tidak akan bertumbuh kalau kita datang ke Tuhannya Bapak Ibu. Tanah hati kita itu seperti pinggir jalan. Tanah hati kita tuh berbatu keras. Dikasih tahu tuh nggak mau dengar. Atau tanah hati kita itu seperti semak belukar. Banyak aja keinginan kita. Ya, cinta akan dunia, kekhawatiran sana sini nggak bisa tumbuh. Untuk benih firman Tuhan yang luar biasa ini Bapak Ibu dapat bertumbuh, kita harus datang kepada Tuhan, punya tanah hati yang baik dulu. Ada amin Bapak Ibu? Cek and recheck tanah hati kita dulu. Tanah hati kita kalau nggak baik, kita mau datang ke gereja, mau datang komsel, mau baca Alkitab, itu kalau bahasa Mandarinnya muyung. Kalau artinya itu, artinya nggak ada gunanya, percuma. Makanya Bapak Ibu kalau mau ke gereja, mau ke komsel, kita mau sampai 10 tahun, belasan tahun. Kenapa kita tidak pernah mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Karena Alkitab mengatakan kalau kita punya tanah hati itu seperti pinggir jalan. Karena kalau tanah hati pinggir jalan, setiap benih yang jatuh itu dimakan burung Bapak Ibu. Burung itu Tuhan Yesus sebutkan adalah iblis. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin ya kalau saya bisa kasih sebuah perumpamaan Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu ke gereja, ataupun Bapak Ibu lagi nonton PPW ini, selesai daripada firman Tuhan disampaikan, iblis itu sudah langsung di samping Bapak Ibu untuk ngambil benih itu. Makanya sering nggak Bapak Ibu pulang gereja, kita ditanya, tadi khotbahnya apa? Wih, lucu loh, bagus loh. Dapatnya apa? Lupa. Kok bisa lupa Bapak Ibu? Bapak Ibu bingung kan selama ini, kok bisa lupa ya? Kok saya nggak inget ya khotbahnya, kok bisa lupa? Karena dimakan sama iblis Bapak Ibu, diambil sama iblis. Sehingga kita pulang kosong. Nah kalau kita kosong, kita nggak pernah lakukan firman itu. Sedangkan di Matius 7:24 dibilang orang yang cuma dengar tapi nggak melakukan disebut orang bodoh. Bangun rumah di atas pasir, tinggal tunggu masalah Bapak Ibu. Angin, badai, hujan menerpa, habis total semuanya. Makanya kata Tuhan Yesus, kenapa kita tidak pernah mengalami kerajaan surga di muka bumi ini? Karena tanah hati itu pinggir jalan. Bagaimana caranya supaya nggak pinggir jalan? Nah, bagaimana di tanah hati yang baik Bapak Ibu? Untuk jadi tanah hati yang baik, ini firman Tuhan katakan Bapak Ibu. Ini luar biasa banget. Untuk jadi tanah hati yang baik, di dalam ayat 23, tetapi yang ditaburi tanah baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Garis bawain Bapak Ibu. Tanah yang baik, orang yang dengar firman Tuhan dan mengerti. Karena itu ya berbuah 160 dan 30 kali lipat. Nah di ayat berikutnya Bapak Ibu, di dalam kitab Lukas yang lain dijelaskan berbeda Bapak Ibu. Ada lagi tambahannya. Tetapi yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati dan mengeluarkannya buah dalam ketekunan. Jadi kalau saya simpulkan Bapak Ibu, tanah yang baik itu adalah mereka yang ngerti dengar firman Tuhan dan tekun melakukannya. Ada amin. Mengerti, tekun. Katakan sama-sama Bapak Ibu. Mengerti, tekun. Nah kenapa Bapak Ibu kita baca, kita dengar khotbah kita nggak mengerti? Karena pertama dicuri iblis. Kita tidak catat ayat itu Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu kita catat dan kita mulai merenungkan ayat itu. Apa ya yang Tuhan mau bicara sama kita? Jadi kunci untuk bisa mengalami surga di muka bumi kita Bapak Ibu, kita harus mengerti firman Tuhan. Waktu pendeta khotbah, waktu kita baca Alkitab, kita ngerti nggak? Murid-murid Yesus kadang-kadang nggak ngerti loh Bapak Ibu, tapi mereka jujur. Mereka tanya, Tuhan Yesus maksudnya apa sih guru, apa sih maksudnya? Mereka jujur. Kita ada namanya family cell. Kita bisa tanya, apa sih ayat ini artinya? Kita nggak ngerti, nggak lakukan, nggak dapat apa-apa. Halo. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kuncinya mengerti dan tekun. Untuk mengerti, kita harus tahu, tanya. Dan untuk yang kedua, kita bisa tanya sama ketua sel. Tapi yang kedua Bapak Ibu, kita bisa merenungkan ayat itu. Jadi kita baca Alkitab itu jangan cepat-cepat Bapak Ibu, bukan absen-absen.
Kita waktu baca tuh kita harus merenungkan sampai ngerti. Contohnya gini Bapak Ibu ya, ada sebuah ayat, contoh yang paling simpel. Di Markus 11 ayat 24, firman Tuhan katakan seperti gini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita cuma baca sekilas Bapak Ibu, kita belum tentu ngerti loh. Coba kita ambil waktu sebentar dan merenungkannya. Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita minta dan doakan, kita harus percaya kita sudah menerima. Kita baru doa, baru minta, kita harus percaya kita sudah menerima. Kalau kita sudah menerima Bapak Ibu, bilangnya apa? Terima kasih Tuhan. Kan kita kalau terima sesuatu, kita mesti bilang terima kasih sama Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya renungkan, kalau kita berdoa minta sama Tuhan, kita harus percaya sudah menerimanya. Kalau udah percaya menerimanya, kita harus bilang terima kasih. Berarti waktu berdoa bukan tanya sama Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Bukan kapan, terima kasih Tuhan. Haleluya Bapak Ibu semuanya, ada amin. Jadi kita waktu doa, Bapak terima kasih Bapak, kami percaya berkat-Mu akan melimpah dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan mana berkat-Mu Tuhan. Jadi dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Tambahkan kata-kata terima kasih. Terima kasih. Nah ini waktu saya merenungkan, saya mengerti dan saya hidupin Bapak Ibu. Dan mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kita penting untuk mengerti. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang namanya mengerti itu bukan cuman kadang-kadang mengerti yang pertama kita bisa pikirkan. Tapi ada kadang-kadang nggak bisa kita pikirkan. Mengerti yang kedua itu namanya taat Bapak Ibu. Ada amin. Seperti Tuhan Yesus ngomong gini sama Petrus. Petrus jalan di atas air. Aduh, nggak bisa dipikirkan itu. Nggak bisa direnungkan Bapak Ibu. Dipegang-pegang sama si Petrus itu air gimana. Ini lagi badai tengah laut, saya bisa mati ini. Bingung Petrus. Nggak bisa dipikirin pakai logikanya. Cuman yang dilakukan apa? Taat. Taat. Petrus berjalan Bapak Ibu. Di situ mujizat terjadi. Baru dia ngerti. Rupanya firman Tuhan yang kedua itu untuk kita mengerti. Kita perlu taat. Tidak perlu dipikir-pikir. Kalau dipikir-pikir itu bisnis. Bapak Ibu, tapi kalau sama firman kita harus seperti anak kecil, taat, lakukan Bapak Ibu. Dan kita akan lihat mujizatnya. Makanya Bapak Ibu, kenapa ada tanah yang bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Memang Alkitab nggak tulis Bapak Ibu, apa yang membedakan 160, 30? Nah Bapak Ibu, siapa yang pengen berbuah 100 kali lipat? Saya percaya semua kita pasti mau. Nggak ada yang mau 30, nggak ada yang mau 60. Tapi saya bingung. Gimana caranya? Saya tanya sama Tuhan Bapak Ibu. Dan Tuhan taruh di hati saya. Rupanya simple. Orang yang kalau dengar sesuatu dan cepat lakukannya, dapatnya 100. Kita kadang-kadang contohnya suruh menabur. Yes. Kita pulang, kita tunda-tunda Bapak Ibu. Ya, 1 minggu, itu jadi 60. Ada itu ditunda-tunda di sebulan, dapat juga buahnya, tapi tinggal 30 Bapak Ibu. Sebenarnya toh tetap harus memberi kan. Kenapa harus ditunda-tunda? Lakukan aja sekarang. Waktu kita lakukan sekarang, hasilnya 100 kali lipat. Ada amin Bapak Ibu semuanya? Kita mau mendapat 100 kali lipat dalam kehidupan kita semuanya Bapak Ibu? Nah, kuncinya adalah apa? Taat melakukan. Yang ketiga adalah apa? Konsisten, tekun melakukannya. Jadi bukan cuman panas-panas di depan aja, cuman semangat di awal aja. Kita dengar harus, saat teduh, kita harus duduk di kaki Tuhan. Iya, itu 3 tahun yang lalu. Oh ya sekali doang, habis itu besoknya kita lupa. Oh memberi, iya kadang-kadang kalau pas ada. Enggak Bapak Ibu. Kalau kita mau terus mengalami kerajaan surga, kita mau mengalami surga di dalam kehidupan kita harus tekun melakukannya. Kita harus tekun melakukannya, terus menerus, dan kita akan melihat mujizat Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul di hati kita, Tuhan akan sediakan bagi dia yang mengasihi Tuhan. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya sudah selesai. Saya sampaikan kembali kepada Pastor Juan. God bless you. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kerajaanmu datang, kehendak-Mu jadilah.
Amin. Di bumi seperti di surga, seperti di kerajaanmu datanglah. Oh, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga, seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Amin. Dimuliakanlah, muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Siap kita akan mengalami sama seperti doa Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita akan menikmati kerajaan Allah bahkan saat kita ada di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat berdoa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pujian penyembahan yang kita lakukan baru saja menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.